55. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 50 ml CH3COH 0,15 m dengan Ka 2 kali 10 pangkat min 5 dengan 50 ml CH3COONA 0,3 m. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 25 ml NaOH 0,1 m, konsentrasi ion CH3CO- setelah penambahan basa adalah. Ditanyakan konsentrasi ion CH3COO- setelah penambahan basa. Nah, di sini ada kata-kata penyangga. Apaan sih larutan penyangga? Oke, jadi larutan penyangga atau yang sering kita sebut dengan buffer adalah larutan yang isinya asam lemah dan garamnya, atau basa lemah dan garamnya. Di soal ini, CH3COH ini adalah asam lemah ya. CH3COOH dengan CH3COONA ini garamnya. Berarti di sini adalah larutan buffer asam atau penyangga asam. Nah, terus di soal dibilang ditambahkan NaOH. Kita tahu kalau NaOH ini adalah basa. Nah, dan sesuai konsep yang kita tahu bahwa basa akan selalu bereaksi dengan asam. Jadi nanti NaOH akan bereaksi dengan CH3COH, bukan sama garamnya ya. Jadi basa akan bereaksi dengan asam menjadi garam dan air. Intinya asam selalu bereaksi dengan basa lah, kayak gitu. Basa dengan asam, asam dengan basa. Nggak ada basa dengan basa atau asam dengan asam. Nah, langsung aja nih kita bikin reaksinya. Berarti asamnya kan nih bereaksi dengan NaOH. NaOH plus CH3COOH jadi garamnya CH3CONA plus air. Kita buat mula-mula reaksi sisa. Mol sama dengan M dikali V. NaOH 0,1 m 25 ml, berarti kita kaliin aja ya. 2,5 milimol. CH3COH 0,15 m 50 ml 7,5 milimol. Nah, di soal juga ada ini ya, CH3CONA 0,3 m 50 ml berarti 15 milimol. Oke, nah langsung aja kita bikin reaksinya. Ini ya yang kecil 2,5 milimol. Dan ingat, di baris reaksi selalu sesuai dengan koefisien. Koefisien 1 2,5 milimol, koefisien 1 juga 2,5 milimol, koefisien 1 lagi 2,5 milimol. Berarti NaOH-nya ini habis ya. Dia sebagai pereaksi pembatas. CH3COH-nya kita kurangi nih. Mula-mula 7,5 bereaksi 2,5, berarti yang sisa 5 milimol. Sedangkan produknya kita tambahin jadi 17,5 milimol. Tapi ingat ini masih milimol. Ditanyakan konsentrasi ion CH3COO- setelah penambahan basa. Oke, ini masih milimol. Nah, yang mana nih ion CH3COO-? Ini dari garamnya. Jadi si CH3CONA ini akan terionisasi jadi CH3COO- dan Na+. Nah, berarti ion CH3COO- dari situ. Kenapa nggak dari CH3COH? Kan ini juga terionisasi. Iya benar.
CH3COOH ini terionisasi jadi CH3CO- dan H+, tapi dikit banget jumlahnya. Karena ini adalah asam lemah. Asam lemah hanya terionisasi sebagian dan jumlahnya sangat sedikit. Oke, jadi boleh kita abaikan. Dikit banget ya, karena asamnya lemah, tapi kalau ini asamnya kuat, kita hitung juga. Oke. Nah, berarti kita coba hitung nih langsung molaritas mol per volume. Dan seperti di soal sebelumnya, kalau kita mereaksikan beberapa larutan, maka nanti volumenya akan gabung jadi satu. Kita pakai volumenya volume total. Nah, berarti 17,5 milimol per volume totalnya. Berapa nih? 50 ml, 50 ml, 25 ml. Totalnya 125 ml. Sama dengan 0,14 M. Yang C jawabannya. Nah, perlu nggak kita buktiin kalau CH3COOH ini dikit banget jumlahnya? Oke, kita buktiin nih. Alfa akar Ka per M sama dengan akar Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 per molaritasnya si CH3COOH di akhir 5 milimol per volume totalnya 125. Berarti ini sekitar 2, sekian kali 10 pangkat min 2 atau 0,02. Nah, alfa itu jumlah yang terionisasi per jumlah zat mula-mula sebelum terionisasi. Berarti kita pakai sisa di sini ya, sisa di reaksi ini. 0,02 sama dengan jumlah zat yang terionisasi per ini 5 milimol. Berarti jumlah zat yang terionisasi 0,1 milimol. Nah, dikit banget kan kita bandingin sama ini. Kalau kita tambahin ke sini juga ini cuman 17,6 nih. Tetap dikit banget, nggak signifikan. Hasilnya pun tetap sama 0,14 molar. Tuh. Jadi karena ini adalah asam lemah yang terionisasi sangat sedikit, kita abaikan. Oke, next. 56 ke dalam 300 ml larutan asam benzoat 0,2 M ditambahkan KOH sebanyak 2,8 gram. Jika Ka asam benzoat 6 kali 10 pangkat min 5 dan diketahui AR pH setelah campuran adalah asam benzoat ini dari namanya aja udah kelihatan ya kalau ini asam, ditambah KOH ini basa. Dan seperti di soal sebelumnya, asam akan selalu bereaksi dengan basa dan sebaliknya, basa akan bereaksi dengan asam. Jadi mereka berdua nih saling bereaksi kayak gitu. Kita bikin nih reaksinya. Asam benzoat C6H5COOH ditambah KOH jadi C6H5COOK dan H2O. Ya, reaksi asam basa, asam lepasin H+-nya, basa lepasin OH-nya, H+ dan OH- jadi air, sisanya jadi garam gabung. Kita bikin mula-mula reaksi sisa karena nanti zat yang ada di akhir atau sisanya akan menentukan perhitungan pH kita. Dan seperti biasa lagi, mol sama dengan M dikali V. 0,2 M kali 300 ml 60 milimol ya. KOH-nya ini masih gram. Oke, kita pakai rumus mol sama dengan gram per mr.
Berarti untuk KOH 2,8 gram per mR-nya KOH berapa nih? K 39 tambah O 16 tambah H itu 1. Totalnya 56. Sama dengan 0,05 mol. Nah, tapi jangan langsung masukin ke sini ya. Tadi kita pakai 60, ini adalah milimol. Ini juga harus milimol. Kita kaliin 1000, berarti 50 milimol. 50. Produk masih 0, masih 0. Nah, berarti yang bereaksi berapa? Ya, kelihatan. Ini ya. 50. Dan seperti biasa di baris reaksi selalu sesuai dengan koefisien. Koefisien 1 50 milimol, koefisien 1 juga 50 milimol lagi. Koefisien 1 50 milimol lagi. Air abaikanlah, nggak usah dihitung. KOH-nya habis, C6H5COH-nya masih sisa 10 milimol, C6H5COK 50 milimol. Nah, kondisi kayak gini kita pakai apa nih buat ngitung pH-nya? Iya, jadi ketika kita ngereaksiin asam dan basa, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, asam dan basanya sama-sama habis. Nah, kalau asam basanya sama-sama habis, berarti kan tinggal garam ya, sama air. Buat ngitung pH-nya, kita pakai konsep hidrolisis garam. Kemungkinan yang kedua, masih ada yang sisa, tapi yang lemah. Bisa asam lemah atau basa lemah. Nah, kalau yang lemah sisa kayak gini, kita pakai konsepnya buffer atau larutan penyangga. Kemungkinan yang ketiga, yang kuat malah yang sisa. Nah, kalau yang kuat yang sisa, kita pakai rumus asam kuat atau basa kuat. Sesuai zat yang sisanya aja. Tapi ingat, buat ngitung molaritas harus volume total. Nah, di soal nomor 56 ini, ternyata ada asam benzoat yang sisa nih. Asam benzoat itu punya nilai Ka. Nih ada nilai Ka-nya. Berarti ini adalah asam lemah. Nah, yang lemah sisa berarti pakai buffer atau penyangga. Asam lemah sisa. Kita pakai buffer asam atau penyangga asam. Nah, rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah yang sisa per mol garam dikali valensi. Valensi garam ini lihat komponen yang lemahnya aja ya. Di sini yang lemah C6H5COO. Nah, ini ada 1 aja. Berarti valensinya valensi 1. Ka 6 kali 10 pangkat min 5. Asam lemah yang sisa ini 10 milimol per garamnya ini 50 milimol dengan valensinya 1. Nah, berarti 6 per 5 10 pangkat min 5. Maka pH-nya 5 min log 6 per 5. Jawabannya yang B. Next. 57. Senyawa berikut merupakan senyawa organik yang bersifat asam. Ada senyawa 1, 2, 3, 4 nih. Ada gus
karboksilat semua, berarti emang asam semua. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Berarti ini ngomongin mana yang paling asam, mana yang lebih asam, mana yang kurang asam, kayak gitu ya. Oke. Nah, bedanya apa sih di sini? Di sini ada yang F, ada Cl, ada Br gitu-gitu. Nah, jadi secara sederhana nih, makin banyak gugus pendorong elektron, makin kurang asam. Dan sebaliknya, makin banyak gugus penarik elektron, makin kuat asamnya. Nah, gugus penarik elektron ini umumnya yang elektronegatif. Misalnya oksigen, nitrogen, fluor, klor, brom, dan lain-lain. Sedangkan gugus pendorong elektron ini biasanya alkil kayak gitu. Dan ini juga berlaku buat basa nih, tapi berkebalikan ya. Makin banyak gugus pendorong elektron, makin kuat basa. Makin banyak gugus penarik elektron, makin lemah basanya. Dari senyawa 1, F, CH2, CH2, COOH. Senyawa 2, Cl, CH2, CH2, COOH. Senyawa 3, Br, CH2, CH2, COOH. Senyawa keempat, CH3, CHF, COOH. Pertama kita lihat dulu nih gugus penarik elektronnya. Yang ini jelas ya. Ini emang gugus karboksil, sifatnya asam lah. Dan karena semuanya sama, jadi kita abaikan. Karena kita anggap ini adalah variabel yang konstan nilainya. Nah, yang beda di bagian ini, dan ini. Untuk alkilnya sama-sama C-nya 2. Oke. Dari FClBrI, kita tahu kalau F ini lebih elektronegatif daripada Cl, lebih elektronegatif daripada si Br. Berarti gue tulis dulu deh, ke elektronegatifan. Makin negatif berarti makin kuat asamnya gitu. F ini lebih elektronegatif daripada Cl, lebih elektronegatif daripada Br, lebih elektronegatif daripada I kalau misalnya ada. Nah, untuk posisinya ini ada sama-sama F, tapi ini posisi nomor 1 atau posisi alfa. Ini posisi nomor 2 atau posisi beta. Nah, posisi alfa ini dia lebih kuat buat narik elektron dari gugus ini nih, karboksil yang akan ngelepasin H+. Maka ini adalah senyawa yang paling asam. Di urutannya ini yang pertama nih, yang paling kuat asamnya. Nah, kemudian yang F juga ya. Ini yang nomor 2. Keasamannya. Setelah itu kita ikutin aja nih ke elektronegatifannya. Cl, Br. Nah, berarti kalau kita lihat nih opsi jawabannya, senyawa 1 merupakan senyawa dengan keasaman paling rendah. Salah ya. Harusnya senyawa ke-3 yang paling rendah. Terus senyawa 2 lebih asam daripada senyawa 3. 2 lebih asam daripada 3. Bener ya? Senyawa 3 lebih asam daripada senyawa 1.
ini 3 lebih asam daripada 1, salah. 1 yang lebih asam daripada 3. Senyawa 4 merupakan senyawa dengan keasaman paling tinggi. Oke, ini benar banget. Senyawa dengan keasaman paling tinggi karena ada F di posisi alfa. Nah, opsi jawaban 24 apa nih jawabannya? C ya. Apa? Nggak inget? Oke, gue tulisin. A itu 1, 2, 3. B 1, 3. C 2, 4. D 4 aja. E bener semua. Nah, berarti jawabannya yang C, 2 dan 4.